Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wijayanti, NIM 21FI03037. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai perawatan luka. Baiklah, sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Persiapan alat, kita akan informasikan kepada pasien. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suci Wijayanti. Saya bertugas pada kali ini ya. Ini benar dengan adik Angel umur 6 tahun. Iya. Baik, sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya gelar namanya. Maaf. Oh iya, benar. Dan adik Angel, di sini saya akan melakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi. Luka kemarin apakah masih terasa nyeri ya, Dek? Iya. Oh iya, baik, di sini saya akan melakukan tindakannya ya. Setelah kita itu kosen, kita akan menjaga privasi pasien dengan cara menutup pintu, menutup jendela, dan atur pencahayaan sebaik mungkin. Setelah itu, kita akan dekatkan alat-alat yang telah kita siapkan lagi kepada pasien dan cuci tangan. Kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, setelah itu jempol, kuku, ujung kuku. Setelah sudah melakukan cuci tangan, kita akan memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, kita bisa melakukan irigasi dengan menggunakan norman salin 0,9%, bisa dengan menggunakan spet. Kita masukkan, terus kita taruh di kom, atau seperti ini kita bisa taruh spet di sini, terus kita kocor di sini, ditaruh di kom, atau juga kita bisa langsung menaruh dan mendapatkan norman salin ini ke dekat luka pasien. Adik, di sini nanti saya akan membuka balutannya ya. Kita bisa menggunakan pinsat anatomis dan dibantu dengan kapas lidi. Nah, nanti jika balutan ini kering atau susah, kita bisa memakai terlebih dahulu kapas lidi dan dikasih alkohol untuk mempermudah melakukan pelepasan dari balutan. Setelah itu kita akan mengukur kedalaman dari luka tersebut. Kita akan melihat apakah terjadi infeksi atau tidak, dan kita akan melihat apakah ada jaringan mati atau yang disebut dengan nekrotik. Kita lihat ternyata lukanya tampak kotor. Kita akan melakukan irigasi atau membersihkan luka daripada pasien tersebut menggunakan norman salin yang telah kita gunakan, masukkan ke dalam spet, kita bersihkan. Sudah tampak bersih. Nah, selanjutnya kita ambil pinset chirurgis menggunakan koretan. Kita akan mengambilnya. Setelah kita sudah mengambil dan kita ambil kasa, kita bersihkan ke dalam luka pasien yang tadi dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita siapkan peralatan yang sterilnya, kita buka kembali
kita buka dari bagian instrumennya, kom yang berisi alat-alat yang steril. Setelah itu kita siapkan plester, kita siapkan, dan kita menggunakan sarung tangan atau handscoon steril. Nah, kita akan memakai sarung tangan steril. Nah, sarung tangan steril ini kita pastikan kita membukanya dengan hati-hati agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya kita pasang sarung tangan steril itu dengan langsung menuju ke dalam bagian dalamnya, karena kita akan menggunakan bagian luar dari sarung tangan tersebut agar tetap steril. Setelah saya memakai sarung tangan steril, usahakan dan pertahankan bagian luar sini akan tetap steril. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu, berhubung lukanya agak sedikit kotor, jadi kita akan melakukan irigasi terlebih dahulu. Dengan cara kita masukkan terlebih dahulu kasa ke dalam Norman Salim, lalu kita peras kasa tersebut seperti ini. Kita ini menggunakan pinset serbis dan anatomis. Selanjutnya kita akan membersihkan luka dari pasien. Kita bersihkan luka tersebut yang tampak kotor dengan gerakan sirkular dari dalam keluar, dilakukan dengan 1 kali. Setelah itu kita taruh ke dalam bengkok. Kita pastikan setelah sudah bersih, setelah kita bersihkan, kita lihat terlebih dahulu lukanya. Ternyata terdapat jaringan mati atau nekrotik, dan kita akan melakukan pemotongan jaringan tersebut. Kita menggunakan gunting steril dan pinset. Di sini ada jaringan mati, kita akan melakukan pemotongannya. Mohon kerjasamanya ya. Iya. Kita melakukan pemotongan. Setelah kita melakukan pemotongan dari jaringan nekrotik tadi, kita bisa menggunakan salep setelah itu untuk melembabkan dan merangsang dari jaringan tersebut. Kita menggunakan pengaplikasian dengan pasta lidi. Kita oleskan terlebih dahulu menggunakan salep tadi. Setelah kita oleskan ini, kita pengaplikasinya di keluar dari luka tersebut, karena tujuannya untuk melembabkan dari luka ini serta merangsang dari jaringannya. Setelah kita melakukan pengolesan dari salep tersebut, kita bisa melakukan penutupan dari luka tersebut menggunakan kasa. Kita bisa kita tutup ya Dek ya lukanya. Kita lihat, jika cukup menggunakan 1 kapas, kita gunakan 1 kapas. Jika tidak, kita bisa double jadi 2 kapas. Nah, untuk pengaplikasian salep tadi kita bisa sesuaikan dengan pihak rumah sakitnya, tergantung tersedianya di sana. Biasanya kita kalau tidak ada dari salep, menggunakan antiseptik seperti betadine. Setelah kita tutup, kita bisa melakukan perekatan dengan menggunakan plester. Kita plester ya Dek ya. Nah, kita sudah selesai. Nah, di lukanya ini masih ada kemerahan, tapi selang waktu kita bisa sembuh ya Dek ya. Nah, setelah itu kita sudah selesai ya Dek ya. Ini bagus. Nanti langkah selanjutnya nanti kita bisa lakukan tindakan selanjutnya. Nah, setelah sudah selesai, kita bereskan terlebih dahulu alat-alat yang telah kita gunakan tadi. Dan setelah itu, setelah membereskan, kita bisa lepas sarung tangan. Kita buang di bengkok tadi. Kita bisa cuci tangan menggunakan antiseptik. Nah, dengan gerakan yang sama seperti tadi. Nah, telapak tangan menggunakan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, gerakan ujung jari, terus kita ujung-ujung kuku, dan kita sudah melakukan cuci tangan. Setelah itu kita akan evaluasi perasaan pasien yang telah kita lakukan tindakan tadi. Adik, ini sudah selesai ya, kita lakukan tindakan. Bagaimana perasaannya?
Ya lebih baik ya Dek ya. Ya nanti kalau misalnya Dek ada apa-apa bisa panggil saya Dek ya. Menekan tombol di samping ya. Ya. Apakah ada pertanyaan mau diajukan Dek sebelum saya berpamitan? Tidak ada ya. Baik, saya sudah selesai di sini. Saya mau pamit terlebih dahulu ya Dek ya. Ya permisi, cepat sembuh ya. Setelah kita evaluasi perasaan pasien tadi, kita bisa selanjutnya kita bawa kembali alat-alat yang tadi yang telah kita masukkan di dalam ruangan pasien ini, kita bawa kembali ke dalam ruangan. Setelah itu kita melakukan dokumentasi pencatatan tindakan yang telah kita lakukan. Dance. Selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan atau medikasi dari obat. Nah, di sini ada obat oral seperti vitamin. Ada juga obat serbuk yang pengaplikasiannya atau pelarutannya menggunakan pelarut yang namanya Aquabides. Ada juga obat seperti imunisasi campak yang satu paket sama larutannya. Nah, ada ampul atau vial yang pengambilan obatnya menggunakan sepet. Ada juga obat cair yang tanpa harus dilakukan pelarutan atau pengoplosan obat terlebih dahulu. Ada salep mata, ada juga supositoria atau obat yang pemberiannya melalui anus. Nah, ada kapas alkohol, ada juga berbagai jenis sepet. Ada yang 1 cc yaitu untuk skin test atau tes alergi, ada yang 10 cc untuk pengoplosan atau pencampuran dari obat, ada yang 3 cc, ada yang 5 cc. Selanjutnya ada sarung tangan, ada bengkol, ada perla, ada juga kapas alkohol yaitu untuk kita ketika mematahkan ampul agar tidak terkena di jari jemari kita. Setelah kita siapkan alat-alat tersebut, kita bisa cuci tangan terlebih dahulu. Sama penggunanya kita menggunakan desinfektan terlebih dahulu, yaitu seperti 6 langkah. Telapak tangan bertemu telapak tangan, punggung tangan bertemu punggung tangan, selai-selai jari, akan mengunci ibu jari dan ujung-ujung kuku. Selanjutnya kita akan memasang sarung tangan. Kita memakai sarung tangan, kita persiapkan alat untuk melakukan tes alergi. Nah, kita gunakan supaya 10 cc ini untuk pengoplosan obat dari skin test itu atau tes alergi tersebut. Perbandingannya 9:1. Setelah itu kita masukkan cairan tersebut atau obat dari skin test ini ke dalam 1 cc atau sepet 1 cc. Selanjutnya kita pastikan tidak ada gelembung udara dan tetap terjaga kesterilannya. Dan kita masukkan ke dalam baki instrumen. Yang kedua ada ampul. Nah, ampul ini kita patahkan terlebih dahulu bagian atas dari ampul ini dengan cara gerakan memutar ampul tersebut. Setelah itu kita ambil kapas, kita patahkan sesuai dengan titik di bagian atas ampul tersebut, di bagian sela-sela tengah dari ampul tersebut. Selanjutnya ada obat yang cair. Nah, kita bisa ambil spet 5 cc untuk ambil. Pertama kita oleskan terlebih dahulu kapas alkohol. Selanjutnya kita masukkan dari spet 5 cc itu, kita ambil dan pastikan tidak ada gelembung udara dan tetap terjaga kesterilannya, dan kita masukkan ke dalam baki instrumen. Setelah itu kita menemui pasien untuk melakukan informed consent. Nah, setelah itu kita bawa alat dan spuit obat skin test tadi ke dekat pasien, lalu kita komunikasi atau informed consent kepada pasien. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Supriyanti. Di sini saya yang bertugas pada shift kali ini. Benar dengan Bapak Giman, umur 40 tahun. Ya. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya Pak ya dalam namanya. Oh iya benar. Di sini saya melakukan skin test atau tes alergi obat ya Pak ya. Sebelumnya nanti tepatnya di lengan bawah Bapak. Ini sekitar 5 menitan Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik. Apakah ada pertanyaan sebelumnya Pak? Enggak.
kita akan lakukan ya Pak ya. Nah, setelah pasien telah bersedia, kita akan cuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Setelah itu saya sudah memakai handscoon dan cuci tangan. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita pastikan prinsip benar-benar, yaitu benar pasien. Yang pertama, benar pasien, karena kita harus menentukan benar atau tidaknya pasien tersebut, bisa dengan nama dan umur dari pasien tersebut. Yang kedua, ada benar obat. Kita pastikan obat yang kita berikan ini sudah benar atau belum. Yang ketiga adalah benar cara. Cara yang kita gunakan ini bagaimana, sesuai injeksi di bagian perakutan, dan benar dosis sesuai dengan yang diterapkan atau diresepkan oleh dokter. Ada benar waktunya itu kapan kita melakukan pemberian obat, dan benar dosis sesuai catatan yang kita lakukan tindakan tersebut. Baik, Bapak, kita akan melakukan injeksi ya Pak ya, perakutan di bagian sepertiga bagian lengan bawah pasien. Kita pastikan kita melakukan tindakan ini tidak di bawah pembuluh darah. Kita bagi 3 dan kita ambil di bagian sisi yang kedua ini, pastikan tidak di bawah pembuluh darah. Selanjutnya kita oleskan ampas alkohol agar kita bisa meminimalisir dari infeksi bakteri tersebut. Selanjutnya kita injeksikan. Saya injeksikan ya Pak ya. Kita injeksikan di bawah kulit pasien sampai terbentuk gelembung di bawah kulit pasien. Setelah itu terdapat gelembung, kita tandai dengan menggunakan pena. Kita lingkari, tunggu sampai 10-15 menit dan tulis waktu kapan kita melakukan tindakan. Lakukan tindakan skin test atau tes alergi ya Pak ya. Nanti jika terasa gatal atau merah, langsung saja hubungi dari pihak kami ya Pak ya. Bisa tekan tombol di samping Bapak atau pihak keluarga yang menghubungi kami ya Pak ya. Baik, ini nanti saya kembali lagi 15 menit setelah ini Pak ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya Pak? Ada. Baik, saya tinggal terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Nah, setelah kita evaluasi dan akhiri, kita bisa bersihkan alat-alat terlebih dahulu yang kita gunakan. Setelah itu kita lepas sarung tangan, kita cuci tangan dan lakukan dokumentasi. Kita akan melakukan pemberian obat secara subkutan, yaitu di antara lengan atas sampai siku. Terus sepertiganya itu menggunakan jarum 3 cc atau 5 cc. Setelah itu kita aspirasi terlebih dahulu agar tidak ada oksigen yang ada dalam spet ini. Setelah itu kita desinfektan terlebih dahulu bagian yang akan kita suntik. Di sini derajatnya 45 derajat. Ke atas jarumnya. Setelah itu kita tutup gunakan teknik one hand. Nah, selanjutnya yaitu pemberian obat secara intramuskuler. Nah, intramuskuler ini kita bisa gunakan di sini, yaitu yang pertama kita aspirasi terlebih dahulu agar tidak ada gelembung udara. Selanjutnya kita desinfektan terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan penyuntikan sama seperti tadi, tapi bedanya terdapat pada derajatnya. Kalau intramuskuler yaitu 90 derajat, posisinya seperti ini. Sudah, kita tutup menggunakan cara one hand. Selanjutnya yaitu teknik penyuntikan intravena. Berhubung pasien saya ini sudah terpasang infus, kita bisa
melakukan penyuntikan di bagian yang terasa lunak dan lembut di sini. Yang pertama kita bisa desinfektan terlebih dahulu sebelum penyuntikan. Misalnya kita suntik bagian dekat infus. Kita bisa aspirasi terlebih dahulu agar tidak ada agar tidak ada udara yang masuk di bagian speed. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan seperti salep mata, tetes hidung, inhaler, dan supositoria kita bisa berikan pada pasien langsung biar pasien yang menggunakannya tetapi sesuai dengan resep dokter dan aturan. Untuk supositoria sendiri kita bisa melakukan atau memberikan arahan kepada pasien menggunakannya dengan cara dimasukkan ke lubang anus, posisinya SIM yaitu miring ke samping. Yang terakhir, kita bisa terlebih dahulu bereskan alat-alat dan obat-obatan yang telah kita pakai untuk pasien tadi. Setelah itu kita melepas sarung tangan dan cuci tangan.